Hai kawan, assalamualaikum. Udah lumayan lama aku tuh nggak buat video, nggak up video, ataupun up konten. Nah, jadi karena hari ini aku tuh pengen kali untuk up konten, makanya hari ini aku buat video, ya walaupun dengan muka ala kadarnya. Hehe, maklum lah ya, namanya juga belum mandi. Mandinya nanti aja, karena rencananya hari ini aku tuh mau masuk ke pasar. Jadi mandinya sekalian aja kalau pulang dari pasar baru mandi kan kotor-kotor tuh udah capek berpeluh gitu kan. Makanya nanti aja mandinya. Oh iya ngomong-ngomong ini menjadi pengalaman pertama aku setelah 3 tahun di Pekanbaru. Baru pertama kali mau masuk ke pasar pagi Arengka. Padahal kalau dibilang lewat sana tuh ya lumayan sering sih, tapi nggak pernah masuk sama sekali ke dalam pasar pagi. Dan hari ini akan menjadi pengalaman pertama aku belanja di pasar pagi Arengka. Tapi tujuan pertama aku di sini bukan belanja ya, melainkan mau buat adonan bakso. Nah, ini daging yang udah aku titip tadi dengan teman aku tuh, karena dia juga mau buat bakso. Supaya nggak repot, mau beli lagi, belum dicuci gitu kan. Makanya aku memutuskan untuk titip aja deh sama si kawan, karena si kawan pun juga mau beli. Singkat cerita di sini aku udah mulai masuk ke dalam pasarnya ya. Pasarnya tuh kayak pasar tradisional biasa sih. Tapi ya lumayan besar sih. Oh ya, mohon maaf ya di sini videonya tuh goyang-goyang kali karena posisinya aku sambil jalan. Ih, emang lah ya paling susah kali ngikuti emak-emak ngejar-ngejar emak-emak kalau lah masuk ke pasar. Langkah kaki yang biasa kayak ulat bulu, tiba-tiba aku udah di pasar, udah lebar aja gitu nah. Sampai-sampai aku tuh kayak setengah berlari ngejar dia tuh nah. Nah, seperti yang aku katakan tadi, si dia tuh jalannya udah kayak 100 kali lipat kecepatannya. Padahal ini pasar lumayan rame, jadi makanya aku tuh ketinggalan dan ya ikuti aja. Yang pasti masih nampak ya udah ikuti aja dari belakang. Dan setelah melalui kerumunan orang yang belanja di sini mau masuk gang-gang itu kayak kecil gitu. Aku pun kayak berpikir ini gang itu masih ada nggak sih orang jualan. Tapi ternyata di dalam gang yang kecil inilah tempat orang-orang giling bakso. Ondeh, ndak disangkut ternyata udah sampai juga awak di sini. Sebelum dagingnya tuh digiling, pertama kali dagingnya tuh ditimbang dulu, terus juga diambilkan tepungnya, terus juga dikasih bumbu-bumbunya. Karena ini menjadi pengalaman pertama aku untuk buat adonan bakso, jadi di sini pertama-tama aku perhatikan aja sih dia nih ngapain nih bocah. Bukan bocah sih, udah emak-emak nih kawan. Haha, canda mak. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi dagingnya tuh ditimbang, terus dikasih tepung dan juga bumbu-bumbunya. Kalau nggak salah tadi bumbunya tuh ada masako, terus juga ada kecap, ada ladaku, terus kayak ada bumbu pengenyal kayak gitu. Semua bumbu yang dikasih tuh semuanya tuh masih dalam saset gitu. Jadi ya kita buka sendiri. Setelah semua bumbunya dibuka, langsunglah dibayar. Dan tadi aku tuh kenanya 38.000. Setelah dibayar langsung ke proses penggilingan. Dan untungnya hari ini tempat penggilingan baksonya tuh nggak rame. Jadi kami nggak ada antri-antrian. Padahal dari pagi aku tuh udah kasak kusuk takut aja terlambat karena kata si kawan tempat ini nih bukannya cuma sebatas jam 11 dan biasanya antriannya tuh lumayan panjang makanya kami tuh walaupun hujan tadi ya udah tempuh aja. Setelah adonan baksonya selesai di sini aku tuh juga nemani si kawan belanja. Kalau si kawan buat adonan bakso untuk dijual tapi kalau dengan aku sendiri cuma mau buat untuk diri sendiri. Mau dibuat sayuran ataupun mau dibuat bahan masakan lain atau mungkin cemilan gitu kan. Namanya juga konsumsi sendiri, jadi ya tergantung kreativitas diri sendiri, ya kan kawan? Setelah tadi beli cabe, mata kawanku malah nampak pula orang jual kue. Namanya juga emak-emak, kalau emak-emak kalau belanja tuh pasti ingat dengan anaknya. Jadi si kawanku beli kue pula dulu. Sedangkan untuk aku sendiri nggak pengen beli apa-apa karena menurut aku bahan-bahan yang aku perlukan juga udah ada di kulkas.
Tapi tadi sebelum pulang aku tuh nampak orang jual telur banyak gitu kan, tapi ternyata di situ tuh lumayan murah, makanya aku tuh beli setengah papan. Kalau biasanya aku beli setengah papan tuh harganya 25.000, 26 sampai 27.000, tapi hari ini aku dapatnya tuh 23.000. Nah, jangan dibilang pula kan, ah cuma 2.000 pun, 1.000 2.000 bedanya pun. Ya itu tuh kalau perempuan yang belanja, perselisihan yang sedikit pun bisa jadi perbedaan yang besar. Nah, selesai belanja aku tuh nggak langsung pulang, tapi mampir dulu ke bengkel. Karena si Black udah 2 bulan nggak diganti oli, terus juga lumayan lama juga nggak diservis. Makanya setelah pulang dari pasar aku nggak langsung pulang, tapi melainkan mampir dulu untuk servis motor. Untuk servis motor ini ya seperti biasa kita harus menanti. Intinya ya harus sabar-sabar, sabar menanti, sabar mengeluarkan uang. Hehe. Tapi kalau menurut aku sendiri nggak apa-apa sih mengeluarkan uang sekali 2 bulan untuk menjaga kesehatan si Black. Karena bagaimanapun si Black tuh adalah teman yang paling setia yang menemani aku kemanapun aku pergi. Oke deh segitu dulu video aku. Terima kasih udah ngikuti aku dari tadi. Bye-bye.